Gravitasi. Yang pertama ada metode gravitasi, yaitu gravitasi itu di perumpamaan seperti pada gambar di sini. Jadi bumi itu seperti memiliki magnet yang akan menarik suatu benda-benda yang ada di atas sana, di permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu dari permukaan bumi sampai atmosfer, sehingga manusia bisa dapat berjalan, bisa berlari di permukaan bumi. Kemudian gravitasi bumi, jadi gravitasi bumi itu dimanfaatkan oleh para geofisikawan untuk mencari suatu anomali-anomali di bawah permukaan bumi. Dengan metode gravitasi bumi, uh, dengan menggunakan alat seperti gravitimeter yang ada di pada gambar di sini. Jadi, nah, konsep dasar metode gravitasi, yaitu metode gravitasi itu mengukur variasi kecil medan gravitasi bumi. Nah, berdasarkan konsep dari metode gravitasi ini, berdasarkan konsep dasar dari hukum Newton tentang gaya tarik antar massa. Nah, anomali gravitasi itu terjadi karena adanya perbedaan rapat massa atau densitas batuan di bawah permukaan. Jadi, gravitasi bumi itu di dalam bawah permukaan bumi itu ada banyak sekali perbedaan batuan yang memiliki densitas atau kerapatan kerapatan massa yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kerapatan massa dari setiap batuan itu yang disebut dengan anomali. Nah, anomali-anomali gravitasi bumi ini uh, dimanfaatkan oleh para geofisika untuk mencari suatu sumber daya yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia seperti minyak dan gas mineral ataupun studi tentang supergeologi lipatan dan patahan. Nah, sehingga ketika ketika suatu data itu dihasilkan dan dapat direlasikan dengan suatu model itu datanya itu seperti ini. Kemudian akuisisi data. Jadi pengukuran gravitasi itu di dalam lapangan itu seperti pada gambar di sini, itu menggunakan alat gravitimeter yang susunan komponennya itu seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian metode yang digunakan untuk gravitasi itu metode pasif. Jadi metode pasif itu adalah metode yang eh, berasal dari alami di lingkungan sekitar. Kenapa? Karena menggunakan metode gravitasi alami di bumi, ya, alami di lingkungan sekitar, dan tidak memerlukan sumber buatan yang lain seperti produk atau yang lainnya. Parameter yang diukur itu menggunakan kecepatan gravitasi lokal. Yang satuan yang digunakan adalah milik Galileo dengan data pendukungnya itu yaitu ketinggian dari permukaan laut, koordinat posisi, dan waktu pengukuran. Nah, sehingga menghasilkan penampakan topografi seperti itu. Lalu luaran luaran yang dihasilkan itu ada luaran utama seperti peta anomali, yaitu peta anomali Fokker yang menunjukkan variasi distribusi massa di bawah permukaan. Kemudian dari representasi peta seperti anomali positif dan anomali negatif. Nah, anomali positif sendiri itu merupakan indikasi batuan yang lebih padat dan negatif itu yang kurang padat. Lalu ada suatu luaran seperti pada properti fisik yang dievaluasi, seperti densitas batuan di bawah permukaan, dan anomali yang membantu identifikasi seperti struktur geologi dan potensi dari sumber daya alam yang nantinya sumber daya alam itu setelah diakuisisi data akan diambil oleh oleh pertambangan atau perminyakan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian metode yang kedua itu menggunakan metode seismik. Nah, metode seismik itu salah satu metode geofisika yang menggunakan prinsip penjalanan gelombang mekanik untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan bumi. Jadi, suatu permukaan bumi itu akan dialiri gelombang ke bawah. Nah, gelombang itu akan memantul kembali ke atas. Nah, gelombang itu dimanfaatkan untuk mencari anomali-anomali di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang karena densitas batuan tersebut. Kemudian, gelombang itu nantinya akan ditangkap oleh sensor di atasnya, dan nantinya sensor itu akan menghasilkan data. Nah, data tersebut akan menghasilkan model. Nah, model itu uh, lebih bisa dipahami akan adanya suatu anomali di bawah permukaan bumi itu. Nah, konsep dasarnya itu menggunakan hukum Snellius seperti bias yang ada di gambar ini, kemudian ada prinsip Huygens dan prinsip Fermat. Nah, klasifikasi metode seismik sendiri itu ada refraksi dan ada refleksi. Nah, refleksi itu menggunakan gelombang yang dibiaskan dan batas lapisan seperti pada gambar di sini. Ini menggunakan peledak yang merupakan metode aktif. Kemudian refleksi itu menggunakan gelombang dipantulkan kembali ke permukaan seperti gambar di bawahnya. Lalu ini merupakan metode aktif juga, recording probe, ada vibrator probe dan Giovan. Nah, Giovan ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk eh, menghas- menangkap suatu data. Jadi menangkap gelombang-gelombang yang sudah dipantulkan akan ditangkap oleh Gevon, dan nantinya itu akan menghasilkan data dan akan menghasilkan gelombang pula. Seperti pada gambar di sini. Metode seismik itu menggunakan aktif dengan aktifnya itu menggunakan gempa bumi, dan pasifnya itu uh, menggunakan gelombang seismik alami. Parameternya itu menggunakan amplitude, frekuensi, karakteristik dari gelombang. Nah, luaran yang dihasilkan itu patahan, perawasan batuan, dan perangkap hidrokarbon. Kemudian ada metode magnetik yang ketiga. Nah, metode magnetik sendiri itu karena ada sifat magnetik di bawah permukaan bumi, sehingga metode ini bisa diaplikasikan untuk mencari suatu anomali atau sumber daya di bawah permukaan bumi. Akuisisinya itu menggunakan pesawat,
Atau aeromagnetik ada magnetic laut dan menggunakan magnetometer seperti pada gambar di sini. Nah, itu menggunakan magnetic laut dan ini menggunakan aeromagnetik. Metode magnetik sendiri itu metode pasifnya juga menggunakan gempa bumi. Lalu pasifnya itu menggunakan medan magnet bumi alami. Keluaran yang dihasilkan itu metode kecepatan batuan, ada interpretasi struktur patahan, ada pelapisan batuan dan perangkat hidrokarbon. Patahan itu seperti pada gambar di sini, misalkan ini misalkan patahan. Lalu metode elektromagnetik itu menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mempelajari sifat seluruh permukaan bumi. Memanfaatkan karena namanya elektromagnetik, maka memanfaatkan medan elektromagnetik dengan mengukur respon terhadap bawah permukaan. Nah, di sini metode pasifnya itu menggunakan magnetotelurik seperti pada gambar di sini dan metode aktifnya itu menggunakan CSEM seperti pada gambar di sini. Sehingga akan menghasilkan luaran seperti endapan mineral, geologi struktur, atau akuifer. Pemetaan, pemetaan sifat listrik bawah permukaannya. Sekian.